informasi dan inspirasi. Pro 1. Pukul 3 balik waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Jo Berita Daerah Babahasa Minang. Selama siang pandangan, untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kota Padang Panjang menunjukkan solidaritasnya Jo menyalurkan bantuan untuk warga Kota Solo. Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Kota Tabang pastikan sekolah lapang iklim SLI tematik. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Pemerintah Kota Padang Panjang menunjukkan solidaritasnya Jo menyalurkan bantuan untuk warga Kota Solo nan terdampak bencana angin kencang. Berikut laporan Nofri. Pemerintah Kota Padang Panjang menunjukkan solidaritasnya Jo menyalurkan bantuan untuk warga Kota Solo yang terdampak bencana angin kencang. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Padang Panjang Hendrianis kepada Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra di Posko Bencana Kota Solo pada Senin 6 Oktober 2025. Wali Kota Padang Panjang Hendrianis mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud empati serta kebersamaan sesama daerah di Sumatera Barat. Dirinya ingin menunjukkan semangat kebersamaan serta solidaritas tetap hidup di tengah masyarakat. Henry menyampaikan bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok, perlengkapan harian, serta bantuan donasi. Tujuan dari bantuanku adalah untuk membantu warga memperbaiki rumah yang rusak akibat terpaan angin kencang. Dikatakannya penyerahan bantuan menjadi simbol kepedulian serta kebersamaan antara pemerintah Kota Padang Panjang dan pemerintah Kota Solo. Semangat gotong royong dan soliditas antar daerahku patut dipertahankan dan ditingkatkan. Pemerintah Kota Padang Panjang berharap bantuanku dapat meringankan beban warga yang terdampak bencana angin kencang. Menyampaikan cita kami yang dalam dan turut prihatin atas musibah yang terjadi di kota. Kami membawa bantuan sedikit dari Padang Panjang dan mudah-mudahan bantuan ini bisa sedikit membantu masyarakat Abang yang terdampak dari angin puting beliung. Wako Henry menambahkan, jo adanya bantuanku, pemerintah Kota Padang Panjang menunjukkan komitmennya dalam membantu daerah lain dan sedang mengalami kesulitan. Nofri melaporkan. Gubernur Sumatera Barat menghadiri kegiatan penyerahan bantuan program tanggung jawab sosial Jo Lingkungan TJSL PT PLN Persero kepada kelompok tani di Nagari Koto Malintang, Kabupaten Agam. Bantuan itu berupa 150 stak koloni lebah tanpa sengat atau galo-galo dan digunakan dalam program budidaya madu galo-galo. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah menyampaikan apresiasi atas dukungan PT PLN melalui program PLN Peduli. Diharapkan kegiatan menjadi awal nan baik dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat nan bermukim di sekitar kawasan hutan, khususnya di Nagari Koto Malintang. Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Kota Tabang pastikan sekolah lapang iklim SLI tematik tidak dapat dilaksanakan kembali pada tahun 2025. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Buki Kota Tabang memastikan keberadaan sekolah lapang iklim SLI tematik alun dapat kembali dilaksanakan tahun ko. Halko diungkapkan Kapalo Stasiun GAW Buki Kota Tabang Sugeng Nugroho Kapado RRI mengatakan bahwa sekolah lapang iklim ditentukan secara bergiliran kepada satuan kerja atau Satker maupun unit pelaksana teknis UPT nan Barado di bawah naungan BMKG Pusat sebagai leading sektor. Sugeng Nugroho mengaku bahwa sejumlah Satker atau UPT lainnya
sebelumnya telah ditetapkan untuk segera menyelenggarakan sekolah lapang iklim tematik dalam waktu dekat dan akan berlangsung di sejumlah wilayah, diantaranya Stasiun Klimatologi Sicincin Kabupaten Padang Pariaman, Stasiun Maritim Teluk Bayur Kota Padang, serta Stasiun Geofisika di Kota Padang Panjang. Untuk sekolah lapang iklim kebetulan Kota Tabang tidak dapat tahun ini. Jadi dari UPT ini yang memang di Sumatera Barat yang mendapat itu adalah sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca nelayan, dan sekolah lapang gempa. Jadi kami kebetulan tahun ini tidak mendapat. Diketahui Stasiun GAW Buki Kota Tabang sebelumnya menjadi tuan rumah sekolah lapang iklim SLI tematik tahun 2020 ampe dan ditujukan untuk meningkatkan pemahaman iklim kepada masyarakat. GAW Buki Kota Tabang menerangkan, sekolah lapang iklim SLI tematik terdiri atas materi perubahan iklim sarato kualitas udara, menjadi kegiatan literasi sarato diseminasi untuk meningkatkan pemahaman perubahan iklim sarato kualitas udara. SLI tematik diharapkan GAW Buki Kota Tabang mampu meningkatkan pengetahuan sarato pemahaman kepada stakeholder lintas sektoral mengenai tupoksi dan arti pentingnya keberadaan stasiun GAW Buki Kota Tabang untuk memonitor indikator-indikator perubahan iklim sarato kualitas udara, di mana semua indikator itu dijadikan sebagai referensi tindakan mitigasi, adaptasi, aksi iklim di Sumatera Barat. Dari Kabupaten Agam, Alon Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika BMKG Stasiun Minangkabau Padang Pariaman memastikan bahwa potensi perubahan iklim di Mukomato. Di mana perubahan iklim bukan hanya sekadar isu global, namun juga tengah terjadi di ranah Minang saat Kepala BMKG Stasiun Minangkabau, Sumatera Barat mengatakan itu adalah tren suhu naik sekitar sejak 2000 ampe hingga 2020 ampe. Memang ada peningkatan dua kejadian. Halko memang mengidentifikasikan indikasi perubahan iklim. Mengucapkan peranan fungsi sekolah lapang iklim SLI ataupun sekolah lapang cuaca nelayan SLCN secara berkala. Desindra Dedi mengatakan tujuannya agar pihaknya mendapatkan edukasi literasi secara langsung. Edukasi karena coba itu mereka akan mudah memahami terkait climate change sarupo apo. Kemudian mitigasinya sarupo apo dan paling penting adalah real actionnya nanti. Dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia, pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (Gapopin) berikan kacamata untuk 1.000 pelajar. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (Gapopin) berikan kacamata gratis untuk 1.000 pelajar sekota Bukit Tinggi. Pemeriksaan dan penyerahan kacamata dilaksanakan di Balairung Rumah Dinas Wali Kota pada Kamis 9 Oktober 2025. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias menyampaikan apresiasi pada Gapopin Pusat dan Sumatera Barat dan melaksanakan bakti sosial pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis pada 1.000 pelajar. Kacamata yang diberikan merupakan barang berkualitas lensa dan melalui pemeriksaan labor. Halko tentu dapat menunjang para pelajar dan mengalami kendala pada penglihatannya dalam proses belajar mengajar. Ramlan Nur Matias menerangkan, kegiatan Gapopin tentu menjadi salah satu organisasi dan berperan penting dalam mendukung kesehatan mata para pelajar dan mata sehat untuk masa depan anak bangsa. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia. Bakti sosial pemeriksaan dan pemberian 1.000 kacamata gratis dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Kegiatan pemerintah daerah dengan Gapopin Sumatera Barat yaitu memberikan kacamata gratis bersama lensanya untuk 1.000 anak-anak termasuk daripada guru honor ya. Nah ini adalah dalam rangka Hari Penglihatan Dunia. Nah Gapopin ini adalah Gabungan Pengusaha Optik Indonesia dan ini dilaksanakan oleh Gapopin seluruh Indonesia. Nah ini tentu pemerintah mengucapkan terima kasih banyak ya, terbantulah masyarakat kita dalam hal bagaimana penglihatan lebih jelas, lebih terang dan sehat ya. Tentu kita ingin bagaimana anak kita itu semua betul-betul dalam proses belajar mengajar tidak terganggu. Untuk semua pemerintah, kami ucapkan terima kasih dan tentu kita harapkan ke depan ya, bukan sekali ini saja, tapi ada daripada kegiatan-kegiatan lain yang dari Gapopin untuk bakti sosial. Menurut Ramlan Nur Matias, kegiatan merupakan program tahunan yang dilaksanakan Gapopin, namun tahun adonan berbeda, menggandeng lembaga pelatihan Gapopin sendiri dan para pelajar tersebut dipariso di tenaga pemeriksa khusus optometris.
Setelah diperiso, para pelajar dapat memilih frame diarahkan dek para pengusaha optik sesuai bentuk dan karakter wajah pelajar itu sendiri. Selanjutnya, hasil pengukuran lensa dan pemeriksaan mata pelajarku dibawa ke labor Gapopin Pusat dan kacamata gratisku akan diserahkan 3 minggu ke depan. Yudi Prama Agustino melaporkan. Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang mengatakan untuk memaksimalkan pengawasan jo pelayanan di lembaga, pihaknya menerima masukan dari berbagai pihak internal jo eksternal. Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatul Fajri menyampaikan pada rapat kerja di dalam kantor RKD dan dilaksanakan di ruang pertemuan Bawaslu Satampe. Ketua Bawaslu Hidayatul Fajri dari pihak internal menghadirkan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, sedangkan dari eksternal dari berbagai organisasi. Adanya masukan yang disampaikan bertujuan untuk meningkatkan pengawasan Bawaslu secara kelembagaan jo pelayanan kepada masyarakat. Secara kelembagaan, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan umum berjalan jujur, adil, jo transparan. FKUNP lakukan perjanjian nota kesepahaman atau jo FKUI. Berikut laporan Joni Marbeta. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia FKUI Profesor Dr. Arif Aryal Syam SPPD KGEH MMB Finansim FFA CP 10 Oktober 2005 lakukan penandatanganan kerjasama nota kesepahaman MOU Jo Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang UNP bertampik di lantai 3 Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang UNP berada di Jalan Perwira Belakang Balok. Juga dihadiri Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang FKUNP Dr. Rika Susanti Spesialis Forensik Medik IM Konsultan sampaian bahwa tenaga pendidikan tendik merupakan unsur nan paling signifikan merupakan kunci utama di dalam Fakultas Kedokteran. Juga dalam penandatanganan kerjasama nota kesepahaman MOU dari pimpinan FKUNP turut dihadiri Wakil Dekan Keuangan Sumber Daya Kerjasama dan Umum Dr. Pudia M. Indika MKes Eifo K. Kasubag Umum Sudarto SPD Ketua MEU Dr. Astri Widya Esket MPD Ket Kadep Kedokteran Dr. Rahmi Fitria MSI Kadep Kedokteran Hewan Dr. Hewan Rita Suzana MPT Kaprodi Profesi Dr. Ainil Mardia Esket SPGK Kaprodi Kedokteran Dr. Mutia Sukma Mars FISQA Serato dari FKUI turut dihadiri Manajer Kerjasama Ventura dan Hubungan Alumni Profesor Dr. Andon Hestiantoro SPOG Konsultan MPH PJ Kerjasama Rumah Sakit dan Institusi Pendidikan Muhammad Rangga Ervianto SKM Serato Koordinator Humas Adi Setiadi Nugraha. Dikatakan bahwa dari kerjasama dilakukan harus ada keberlanjutan dan jika perlu riset dilakukan tampik bersangkutan dalam rangka peningkatan kapasiti holding termasuk dibuatkannya gedung medical riset di FKUNP. Melihat bahwa tendik itu adalah unsur yang paling signifikan di dalam Fakultas Kedokteran, yang artinya kami akan perhatikan itu para tendik. Hebat apapun kita, yang bertemu dengan mahasiswa dulu bukan dengan dekannya, pasti ketemu dengan mereka. Front line-nya kita itu tendik. Jadi sekali lagi itulah saya bilang konsep kami harus bagaimana kami dekat dengan mereka dan mereka pun berasa bahwa kita adalah bagian dari mereka gitu. Karena prinsip di awal saya selalu bilang kita bukan dilayani tapi kita melayani semuanya dari dekan semua keberlanjutan itu yang penting. Jadi kadang-kadang kita sudah sekolahkan udah gitu putus hubungan jangan. Harus ada kelanjutan. Ketika ini bagus nanti juniornya lagi kirim lagi. Kalau bisa pun juga risetnya itu riset di kita. Tolong juga disiapkan ketika mereka pulang ada mainannya di sini. Perlu juga dipersiapkan gedung medical research seperti FL. Riset satu kumpul di situ. Ya disiapin lah alat macam-macam sesuai kebutuhan. Ketika teman ini balik, dia punya mainan. Ju Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang FKUNP Dr. Rika Susanti Spesialis Forensik Medik IM Konsultan bahwa Fakultas Kedokteran lebih menekankan penanganan kebencanaan dan kini tengah berbenah dalam peningkatan SDM Ju Fakultas Kedokteran UNP selektif dalam penerimaan mahasiswa baru dan dalam hal indah ada unsur titipan. Kita kan keunggulan kebencanaan
Nah, ini kan cocok dengan kondisi kita saat ini, Pak, yang sedang heboh-heboh terkait dengan kebencanaan. Cuman sekarang kita sedang berbenah untuk pengembangan prodi kedokteran ini, yang untuk fakultas kedokteran kita berbenah untuk meningkatkan kemampuan SDM. Ya, keberhasilan fakultas kedokteran itu kan ditentukan oleh SDM. UI itu dia maju karena profesornya banyak, karena SDM-nya canggih-canggih kan, PhD semua. Makanya kami sekarang sedang mengejar merekrut dosen supaya bisa kami sekolahkan tamat PhD, terus bisa nanti mengembangkan fakultas kedokteran. Kemudian dari sisi mahasiswa, ya kan bahwa seleksi kami sangat ketat sekali dan tidak ada, mohon maaf, tidak ada satupun titipan, baik itu ya dari petinggi Pemda pun nggak akan tidak diterima karena komitmen kita seperti itu. Di acara itu juga dilakukan penyerahan plakat cenderamata dari kedua belah pihak serta Dekan FK UI memberikan kuliah umum pada mahasiswa-mahasiswi FK UNP tentang diagnosis dan tata laksana mutakhir kiar. Joni Marbeta mengaman untuk berita Minang pada siang hari ko. Sekian berita daerah Babahas Minang untuk siang hari Kos Sabtu 11 Oktober 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, selamat siang. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.